aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lipi Ramadhani. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pahlawan nasional Pangeran Antasari. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih Pangeran Antasari itu siapa? Nah, Pangeran Antasari atau Gusti Inu Kartapati adalah pahlawan nasional bangsa. Beliau merupakan sosok pejuang yang berperan sebagai lokomotif dan menjadi sosok pencetus dari Perang Banjar. Dalam perang tersebut, Pangeran Antasari memperjuangkan kepentingan masyarakat dan membasmi kezaliman para penjajah. Pangeran Antasari lahir di Kayutangi pada tahun 1797, wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 di Kalimantan. Anak Pangeran Antasari, Muhammad Seman, Penembahan Muda Muhammad Syahid, dan Penembahan Muhammad Syahid. Orang tua Pangeran Antasari, Tamjidilai, Sunandata Alam, Tahmidullah, Muhammad dari Banjar. Tempat pemakaman Pangeran Antasari, Komplek Makam Pangeran Antasari Banjarmasin. Cucu Pangeran Antasari, Ratu Zaliha, Gusti Muhammad Arsyad, Pangeran Banjarmas, dan Putri Dijah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih kenapa Pangeran Antasari disebut sebagai pahlawan? Yang tahu nggak? Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap VOC. Ia berhasil mempersatukan suku-suku Dayak di Kalimantan Selatan untuk menghadapi penjajah. Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari menjadi salah satu pangeran yang sengit dan mendalam terhadap kekuasaan kolonial. Kalian penasaran gak sih bagaimana perjuangan Pangeran Antasari terhadap Indonesia? Perjuangan Pangeran Antasari adalah salah satu tonggak sejarah penting dalam perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Sebuah perang gerilya yang panjang dan sengit melawan kolonialisme Belanda di Kalimantan Selatan. Berikut beberapa poin penting tentang perjuangan Pangeran Antasari. Yuk kita bahas. Yang pertama, memulai pemberontakan. Perang Banjar dimulai pada tahun 1859 ketika Pangeran Antasari menyerang Tumbang, Batubara di Belanda. Tindakan ini menjadi pemicu perlawanan bersenjata yang meluas di seluruh wilayah Banjar. Yang kedua, strategi perang gerilya. Pangeran Antasari menerapkan taktik perang gerilya yang efektif. Pasukannya seringkali menyerang secara tiba-tiba, kemudian menghilang ke dalam hutan. Hal ini membuat Belanda kesulitan melacak dan menghadapi mereka. Yang ketiga, mempersatukan rakyat. Beliau berhasil menyatukan berbagai suku dan golongan di Kalimantan Selatan untuk melawan penjajah. Semangat persatuan ini menjadi kekuatan utama dalam perjuangan mereka. Yang keempat, menghadapi tantangan besar. Meskipun berhasil meraih beberapa kemenangan, Pangeran Antasari juga menghadapi tantangan yang sangat berat. Belanda memiliki persenjataan yang lebih modern dan jumlah pasukan yang lebih besar. Dan yang terakhir, meninggal dunia dalam perjuangan. Pangeran Antasari wafat pada tahun 1862 di tengah-tengah perjuangannya, namun semangat juang beliau terus hidup dan menginspirasi generasi selanjutnya untuk melanjutkan perlawanan. Nah, itu dia 5 poin penting yang kalian harus tahu. Akhir hayat Pangeran Antasari, pahlawan nasional Indonesia yang gigih melawan penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan. Meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1862. Di tengah-tengah perjuangannya, ia meninggal dalam pertempuran. Pangeran Antasari wafat di medan perang saat memimpin pasukannya melawan Belanda. Beliau tidak pernah tertangkap atau menyerah.
Penyebab kematiannya disebabkan oleh penyakit cacar yang sedang mewabah di wilayah tersebut. Tempat kematian beliau menghembuskan napas terakhir di tanah Kampung Bayan Begok, Sampirang, Kalimantan Selatan. Warisan yang terus hidup meskipun telah tiada. Semangat juang dan nasionalisme Pangeran Antasari terus menginspirasi generasi selanjutnya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan.